saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam sapaan pastoral kali ini. Ketika kita mendengar apa yang disampaikan sebagai kesaksian oleh Ibu Yuli, kita memahami betapa karya Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini akan terus berlangsung hingga pada akhir zaman. Satu hal yang boleh kita lihat, bahwa ketika dunia tidak melihat, dunia tidak mendengar, bahkan dunia tidak percaya akan karya Tuhan, bagi anak-anak yang percaya, ada sesuatu yang terkadang tidak terpikirkan hadir di dalam kehidupan. Hampir sebesar telur ayam, ada sebuah kendala di dalam perut Ibu Yuli di saat memeriksakannya ke dokter, disarankan untuk melakukan operasi. Namun kerinduan untuk tidak melakukan operasi dan iman percaya atas apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Tuhan, ada sebuah pendengaran. Nah ini, dunia tidak mendengar, dunia tidak melihat, tetapi anak-anak Tuhan mendengar bisikan Roh Kudus untuk memiliki iman percaya seperti apa yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan puluhan tahun. Ayat itu mencoba dicari dan dibuka, dan ketika ketemu apa yang dilakukan, teriakan sukacita, teriakan iman yang membawa pengharapan untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, memang apa yang tidak dipercaya dan tidak dilihat serta tidak didengar dunia, anak-anak Tuhan yang dikasihinya, anak-anak Tuhan yang selalu memiliki kedekatan, maka itu bisa terjadi. Atas bisikan itu apa yang dilakukan? Mulai memiliki kerinduan, mulai memiliki kesetiaan untuk terus membaca, berdoa dan bernyanyi. Sehingga dari hari ke hari terus dilakukan hampir 1,5 tahun. Apa yang menjadi pujian dan apa yang menjadi pembacaan firman itu menggambarkan bahwa apa yang dituliskan Mazmur pasal 1 ayat 3, ada kesetiaan kepada firman Tuhan, menjauhi penyemooh, menjauhi yang jahat, yang pada akhirnya apa? Dia tumbuh seperti pohon di tepian aliran sungai. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kesulitan, bahkan sakit penyakit yang menakutkan itu, pada akhirnya memberikan jawaban kesembuhan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia tidak pernah memiliki dusta atas firman-Nya. Dia tidak memiliki ketidaksetiaan kepada anak-anaknya. Nah, ini saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pengalaman kesaksian Ibu Yuli menjadi bagian yang memang memberikan pembelajaran buat kita semua. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga sama? Yang sangat membahayakan adalah ketika anak-anak Tuhan tidak mau mendengar bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Yang sangat membahayakan adalah ketika anak-anak Tuhan tidak mau melihat. Banyak orang yang disembuhkan karena iman. Banyak keluarga yang dipulihkan. Banyak orang yang betul-betul mengalami bagaimana karya Yesus Kristus itu nyata. Yang sangat membahayakan ketika kita tidak mau melihat, kita tidak mau mendengar. Namun terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus. Biarlah dunia tidak melihat, biarlah dunia tidak mendengar, dan biarlah dunia tidak percaya, tetapi di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang dikasihi, jalan itu selalu ditunjukkan. Kesabaran yang perlu kita miliki, kesetiaan yang perlu kita tumbuhkan, dan iman, mujizat yang nyata menjadi bagian yang harus kita saksikan, bagian yang harus kita wartakan bahwa Yesus ada, Yesus hidup, dan Yesus memberikan kesetiaannya kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus,
Biarlah melalui pasapaan pastoral pada saat ini benar-benar tidak hanya terjadi kepada Ibu Yuli, tetapi juga terjadi di dalam setiap kehidupan kita, setiap pergumulan kita, setiap beban yang kita pikul. Di sana Allah ada. Bahkan melakukan tanpa melihat bagaimana keadaan yang kita aman, tetapi Dia melihat bagaimana kasih-Nya itu dinyatakan kepada setiap orang. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang ada di sorga, sebab di dalam nama Yesus Kristus, segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kehidupan manusia, bahkan ketika dunia tidak mendengar, dunia tidak melihat, dan dunia tidak percaya, namun di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau senantiasa memiliki kesetiaan untuk mengangkat semua beban-beban kami. Bahkan Engkau senantiasa selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami ingin serahkan kehidupan di dalam nama dan kuasa-Mu. Setiap perjalanan kami, dimanapun kami berada, baik keluarga, pekerjaan, belajar, hanya Engkau yang melakukan karya-Mu. Sebab kami percaya Engkau bekerja bersama dengan kami untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kami-kami yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.